Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Jutmutia kelas 643A04. Perkenalkan, saya Linda Purnamasari, NIM 642351778. Kali ini kami akan membahas tentang materi analisis permasalahan pemberhentian tenaga kerja di PT Coca-Cola Badling Indonesia, pabrik Bali dan tujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, baik, di era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, perusahaan dituntut terus berinovasi dan melakukan efisiensi guna mempertahankan berlangsungnya bisnisnya. Namun dalam proses tersebut biasanya seringkali keputusan-keputusan strategi dan diambil perusahaan terdampak pada berlangsungnya tenaga kerja. Salah satunya dampak yang paling nyata adalah pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK, yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan para pekerja tetapi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat dan negara. PHK massal apabila tidak dilakukan secara bijak dan adil dapat memicu ketidakstabilan sosial, meningkatkan angka pengangguran dan melemahnya kepercayaan publik terhadap dunia. Usahanya Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam pengelola keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan hak-hak pekerja. Baik, selanjutnya tujuan dan pemutusan hubungan kerja. Tujuan dan penelitian ini adalah pihak untuk mengetahui secara jelas penyebab terjadinya PHK massal di PT Coca-Cola Badling Indonesia di daerah pabrik Bali, mengidentifikasi langkah-langkah dan solusi yang diberikan perusahaan dalam rangka menangani dampak PHK terhadap karyawan, menganalisis kesesuaian proses PHK tersebut dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta menilai implementasi perlindungan tenaga kerja berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Widiawardani dengan NIM 642351750. Saya ingin melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu kasus PHK di Coca-Cola Bali. Pabrik Coca-Cola Bali selama ini berperan penting dalam proses distribusi produk di wilayah timur Indonesia. Meski bukan merupakan pabrik utama, keberadaannya sangat vital dalam mendukung ketersediaan stok dan mempercepat distribusi. Dengan penutupan ini, terjadi kekhawatiran akan perubahan sistem logistik serta distribusi produk Coca-Cola di wilayah Bali dan Nusantara. Namun pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan strategi logistik baru untuk menggantikan peran pabrik Bali. Selanjutnya adalah alasan dan proses PHK oleh perusahaan. Pihak perusahaan mengaku telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada karyawan yang terdampak, serta menjelaskan bahwa mereka akan diberikan hak-hak sesuai ketentuan hukum, termasuk di dalamnya yaitu pesangon, program pelatihan, dan bantuan mencari pekerjaan baru. Proses komunikasi ini didampingi oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Badung. Meski begitu, sejumlah pekerja merasa keputusan ini tetap mengejutkan dan terlalu cepat. Beberapa pekerja menyampaikan bahwa mereka tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi atau alternatif solusi. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal perusahaan telah menjalankan proses yang sesuai prosedur, namun dalam implementasinya masih menyisakan ketimpangan dalam hal keterlibatan pekerja secara aktif. Dari sisi manajemen, PHK dilakukan dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Perusahaan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan PHK tersebut dan semua hak-hak pekerja telah dipenuhi. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023. Sudut pandang etika dan keadilan sosial, masih muncul pertanyaan terkait sejauh mana pekerja benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
UU memang mengatur hak pekerja secara formal, tetapi implementasinya sangat bergantung pada kemauan perusahaan dan kekuatan pekerja dalam menyuarakan aspirasinya. Kepatuhan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari keberpihakan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kasus ini harus mempertimbangkan aspek formal sekaligus substansial. Coca-Cola dapat dinilai cukup kooperatif secara hukum, tetapi tetap perlu meningkatkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial jangka panjang terhadap para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Mela Putri Aisyah dengan NIM 64G35148. Di sini saya akan menjelaskan dampak PHK bagi UU, perusahaan, dan karyawan. Dampak PHK dari sisi Undang-Undang UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dari sisi perusahaan dan dari sisi karyawan. Kompensasi bagi karyawan terdampak PHK, kompensasi yang diberikan satu oleh perusahaan yaitu pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, program pelatihan, dan bantuan mencari pekerjaan baru. Menurut Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, yaitu pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan hingga 10 bulan setelah PHK, akses terhadap program pendampingan hukum, konseling psikologis, informasi lowongan kerja baru dan wirausaha, dan fasilitas pelatihan keterampilan baru. Proses PHK telah melalui tahapan yang relatif sesuai dengan prosedur formal, seperti pemberitahuan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan pemberian kompensasi kepada para pekerja terdampak. Dalam pelaksanaannya, pihak Coca-Cola menyatakan bahwa keputusan ini dilandasi oleh strategi restrukturisasi dan efisiensi jaringan distribusi. Bukan karena penurunan produksi ataupun penurunan permintaan pasar, proses komunikasi internal dilakukan secara bertahap, serta melibatkan koordinasi dengan manajemen pusat dan instansi pemerintah terkait. Secara administratif, langkah ini memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pelaksanaan PHK di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.